Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Kali ini saya akan membahas materi bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini biasanya digunakan untuk kelas 9 dan untuk kelas 10 awal. Ya, bilangan berpangkat kita mulai dulu dari yang dasar, yaitu dari definisi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, misalkan kita punya ini yang akan kita bahas, bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat yang pertama kita bahas definisi awal dulu, yaitu jika kita memiliki A pangkat N, ini artinya A-nya ini dikalikan berulang. Nah, jadi A kali A sebanyak N kali. Jadi ini itu sebanyak N. Nah, sebanyak N. Contoh, misalkan kita punya 2 pangkat 3. Berarti ini artinya 2 kalikan 2 kalikan 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Oke. 3 pangkat 4. Nah, ini artinya 3-nya ini kita kalikan 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Berarti 3-nya muncul 4. 3 kali 3 ini kita kerjakan dulu. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Dikalikan ini juga kita kalikan. 3 kali 3 itu 9. Kemudian 9 kalikan 9 itu 81. Nah, itu adalah definisi awal dari bilangan berpangkat bulat positif. Nah, definisi yang kedua, bagaimana kalau ada ini A-nya dipangkatkan 0? Loh, kalau 0 masa dikalikan sebanyak 0 kali? Kan bukan ya. Nah, kalau 0 ini definisinya akan bernilai 1. Jadi akan bernilai 1. Nah, untuk A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi akan selalu bernilai 1. Contoh misalkan saya punya 5 dipangkatkan 0 akan bernilai 1. 10 dipangkatkan 0 juga nilainya 1. Kita punya 238 dipangkatkan 0 nilainya juga akan sama dengan 1. Tetapi kalau ketemu 0 dipangkatkan 0 nilainya, nah ini 0 pangkat 0 ini tidak ada. Oke, itu definisi ya. Definisi kalau A pangkat 0 ini nilainya selalu bernilai 1. Nah, jadi ada 3 definisi untuk pangkat bilangan bulat. Yang pertama, kalau pangkatnya positif, bilangan bulat positif ya kita kalikan sebanyak pangkat tersebut. Kemudian kalau pangkatnya 0 sama dengan 1. Terakhir kalau ada pangkat negatif kayak apa? Misalkan ini A pangkat negatif N. Definisinya itu adalah 1 per A pangkat N. Ini definisi dari pangkat bilangan negatif. Langsung aja ke contoh. Contohnya misalkan kita punya 2 dipangkatkan minus 3. Ini sama dengan berapa? Sesuai dengan definisi, maka ini 1 per 2 pangkat 3. Nah, ini akan diperoleh 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kalikan 2 sebanyak 3 kali. Berarti nilainya adalah 1/8. Ya, seperti itu. 1/8. Oke. Sifat yang ada di pangkat bilangan negatif, misalkan bilangan negatifnya itu ternyata dia adanya di bawah A pangkat min N misalkan. Maka jadinya ini A pangkat N. Nah, contoh 1 per, misalkan kita punya 1 per 3 pangkat minus 2. Nah, ini pangkat negatifnya kita pindah ke atas jadi 3 pangkat 2. Ketemulah 3 pangkat 2 itu 3 kalikan 3 yaitu 9.
Nah, ini beberapa sifat di pangkat bilangan bulat. Nah, oke ya. Terus ini saya lengkapi aja untuk yang pangkat negatif. Ada sifat kayak gini. A, ini B dipangkatkan negatif N. Jadi ini kan sama-sama dipangkatkan negatif. Ntar jadinya B per A pangkat N. Jadi dalamnya itu A per B kita balik menjadi B per A. Dan pangkatnya yang awalnya negatif dijadikan positif. Ya, oke. Kita terapkan ini sifat ini di sifat-sifat dari bilangan berpangkat ntar ya, digabung dengan bagaimana kalau ada bilangan berpangkat dikalikan, dibagikan terus dan yang lainnya. Oke, lanjut. Ini masih berkaitan dengan bilangan berpangkat. Nah, oke, bentar ya, saya atur halamannya dulu. Oke. Oke, ini yang berikutnya kita ingin membahas suatu sifat yang unik di bilangan yang negatif dipangkatkan. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Bagaimana kalau kita memiliki minus 2 dipangkatkan 3, kalau minus 2 dipangkatkan 4 dan yang lainnya. Nah, ini coba kita perhatikan, kalau kita memiliki minus 2 dipangkatkan minus 2 dipangkatkan 3, ini kan artinya minus 2 kita kalikan dengan minus 2 dikalikan dengan minus 2. Nah, seperti itu. Minus 2 kalikan minus 2, minus kalikan minus itu plus, jadinya 4. Kalikan lagi dengan minus 2. Jadinya 4 kali minus 2 adalah minus 8. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau minus 2 pangkat 4 artinya minus 2 ini kita kalikan sebanyak 4 kali. Kayak gitu. Sehingga ini kalau kita kalikan minus 2 kalikan minus 2 itu adalah 4. Kemudian yang sebelah sini minus 2 kalikan minus 2 ini sama dengan 4, ketemu 16. Nah, ternyata ada sifat kadangkala di sini ketika bilangan negatif itu dipangkatkan dengan sebuah bilangan, maka dia kadangkala positif negatif, kadangkala juga positif. Kapan dia akan negatif? Nah, contoh misalkan saya kasih gambaran aja di sini. Saya kasih rumusnya. Minus A dipangkatkan N misalkan, di mana N-nya adalah bilangan bulat. Nah, ini bisa sama dengan A pangkat N. Artinya ini bertanda positif. Kadang ini menjadi minus A pangkat N atau bertanda negatif. Nah, akan bertanda positif jika N-nya ini adalah bilangan bulat. N-nya adalah bilangan bulat genap. Nah, ini akan bernilai positif jika genap, akan bernilai negatif jika N-nya ini adalah ganjil. Oke, jadi sifatnya seperti itu. Oke, mungkin saya kasih keterangan biar gak rancu. A-nya ini adalah bilangan positif ya, biar enak ini penjelasannya. Jadi ketika minus A dipangkatkan N, bisa A pangkat N atau bisa minus A pangkat N, positif atau negatif tergantung dari pangkatnya. Kalau pangkatnya dia adalah bilangan genap, misalkan saya ambil min 3 pangkat 4. Nah, 4 ini kan bilangan genap. Nah, berarti jadinya langsung 3 pangkat 4. Yang ketemu tadi sudah dibahas di depan sama dengan 81. Oke. Tetapi ketika ini min 3 kita pangkatkan dengan ganjil, contohnya dipangkatkan 3, maka hasilnya itu akan jadi min 3 dipangkatkan 3. Jadi dia akan menjadi bilangan negatif. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Oke. Seperti itu ya sifatnya ya. Ingat di sini kalau ada bilangan negatif dipangkatkan, kalau dia ganjil maka nilainya menjadi bilangan negatif. Kalau pangkatnya genap maka nilainya akan menjadi bilangan positif. Yuk kita terapkan beberapa sifat beberapa definisi yang telah kita pelajari untuk mengerjakan
soal. Misalkan saya punya ini berapa ya? Oke, saya punya 2. Ada 2 ditambahkan dengan setengah pangkat minus 2. Nah, 2 ditambahkan setengah pangkat minus 2. Kita tahu tadi ketika ada bilangan yang dipangkatkan negatif, maka yang dalam itu bisa kita balik. Yang ini, ketika A per B dipangkatkan negatif N, maka jadinya ini jadi B per A. Dipangkatkan, pangkatnya jadi positif. Ya, ini yang awalnya di dalam itu adalah 1/2. Ini 1/2. Kalau dipangkatkan negatif, pangkatnya itu jadi positif. Yang di sini dibalik, jadinya 2/1. Tinggal kita selesaikan. 2/1 itu kan 2. Nah, kayak gitu. 2 ditambahkan 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi jawabannya adalah 6. Oke, seperti itu ya. Coba lagi, misalkan ada soal kayak gini. Ada 1/2 pangkat minus 3 dikurangi 3 pangkat minus 2. Kemudian ini kita pangkatkan negatif. Nah, ingat di sini untuk mengerjakannya yang di dalam kurung dulu kita selesaikan. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan 1 yang bawah ini itu kita ubah menjadi 1/2 pangkat 3. Kenapa? Ini pangkat negatif, maka definisinya itu adalah A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Oke. Kemudian dikurangi yang 3 pangkat minus 2 itu sama dengan 1/3 pangkat 2. Oke, kita cari nilainya. Berarti di sini 1/8. 2 pangkat 3 itu 8 dikurangi 1/3 pangkat 2 itu 9 dipangkatkan minus 1. Setelah itu yang bawah ini kita samakan penyebutnya. Samakan penyebut dengan 72. 72 itu 8 kali 9 ya. 9 kalikan 1 itu adalah 9. Dikurangi 8 kali 1 itu adalah 8. Sehingga jadinya ini 1/1/72. Nah, jadi pangkat minus 1. Terus diapakan ini? Terus setelah ini ini kan 1/1/72 itu bisa kita hitung ini kan 1 kalikan 72/1. Jadinya 72. Nah, dipangkatkan negatif 1 berarti jadinya 1/72. Oke, seperti itu untuk menyelesaikan kasus soal seperti ini. Oke, Kak, kalau misalkan saya balik dulu dengan menggunakan sifat yang ini boleh nggak? Nah, dengan menggunakan sifat yang ini ya, boleh apa enggak? Boleh sebenarnya. Coba kita selesaikan. Saya tuliskan lagi soalnya. Ada 1/2 pangkat min 3 dikurangi 3 pangkat min 2 dipangkatkan min 1. Oh, pangkatnya ini saya jadikan positif. Jadi positif 1, kemudian yang ini dibalik. 2 pangkat min 3 dikurangi 3 pangkat min 2. Nah, per 1. Nah, kayak gitu ya. Karena per 1 kan nggak ngaruh, berarti ini bisa langsung kita tuliskan 2 pangkat min 3 dikurangi 3 pangkat min 2 dipangkatkan 1, tidak perlu ditulis. Berarti di sini ini bisa kita tuliskan definisi dari bilangan berpangkat ini 1 pangkat 2 pangkat 3 min 1/3 pangkat 2. Oke, kurungnya dihilangkan gak apa-apa ya. Ini sama dengan 1/2 pangkat 3 itu 8 dikurangi 1/3 pangkat 2 itu 9. Sehingga di sini samakan penyebut dengan 72. 9 kali 1 9 dikurangi 8 kali 1 8. 9 dikurangi 8 1/72.
Oke, boleh seperti itu. Nah, itu ya definisi dari bilangan berpangkat. Kita masuk sekarang ke apa namanya? Ke sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama sifatnya yang sering dipakai yaitu sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama, kalau ada bilangan berpangkat dia dikalikan, maka pangkatnya itu langsung dijumlahkan. Jadi seperti itu. Contoh langsung kita pakai contoh di sini. Saya ambil contoh. Kalau kita punya A pangkat 6 dikalikan A pangkat 7, maka ini akan hasilnya A pangkat 6 ditambahkan 7. Jadi langsung seperti itu. Ketemu A pangkat 6 tambah 7 ini 13. Oke, seperti itu. Itu sifatnya. Kalau di bilangan gimana? Coba di bilangan. Misalkan 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 5. Ini juga bisa kita tuliskan 2 pangkat 4 ditambahkan dengan 5. Jadi hasilnya 2 pangkat 9. Oke, itu sifat pertama. Nah, itu sifat pertama seperti itu. Sifat yang kedua ini adalah kalau ada bilangan berpangkat, kemudian ini dibagi dengan bilangan berpangkat yang lainnya, di mana basisnya itu sama-sama A. Oke, maka ini bisa kita jadikan A pangkat M dikurangi N. Oke, contoh misalkan saya punya 8 atau ya pakai 2 aja, 2 pangkat 9 dibagi dengan 2 pangkat 8. Nah, ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 9 dikurangi 8. Sehingga nilainya 2 pangkat 1, yaitu bernilai 2. Oke, itu bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat, asalkan basisnya sama, maka itu bisa dikurangi pangkatnya. Oke, yang ketiga, ada bilangan berpangkat. Yang bilangan berpangkat A, ini ya, A kalikan B, atau ini dulu, sebelum yang ini. Bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, itu sama dengan pangkatnya itu kita kalikan. Nah, contoh yang sering dipakai itu adalah kayak gini. Misalkan kita punya 8 ini dipangkatkan 4. Nah, kita mau ngubah ke bilangan berbasis 2. 8 ini kan bisa kita tuliskan 2 pangkat 3. Ini pangkat 4-nya tetap. Karena bilangan berpangkat 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, maka pangkatnya ini kita kalikan. Jadi 2 pangkat 12. Jadi 8 pangkat 4 itu setara atau sama nilainya dengan 2 pangkat 12. Oke. Terus berikutnya, sifat yang berikutnya adalah bilangan berpangkat. Nah, ini A kalikan B dipangkatkan M misalkan. Kalau ada A kalikan B dipangkatkan N, ini akan menjadi A-nya itu kita pangkatkan dengan M, kemudian B-nya juga dipangkatkan dengan M. Oke. Kayak gitu ya. Nah, contoh misalkan saya punya 3, misalkan di sini saya ingin mengubah bentuk 12 ini pangkat 3. Coba ini ubah ke basis yang lebih sederhana. 12 itu bisa kita jadikan 3 kalikan 2, 3 kalikan 4, gini aja ya. 3 kalikan 4 dipangkatkan 3. Berarti di sini 3-nya itu bisa kita pangkatkan 3. Kemudian 4-nya juga kita bisa pangkatkan 3. Nah,
Oke, bisa kayak gitu. Kemudian ini mungkin di sini 4-nya bisa kita ubah. 4 itu pangkat 3 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, karena pangkat dipangkatkan maka langsung pangkatnya dikalikan jadi 6. Nah, 3 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 6. Nah, kayak gitulah ya. Itu adalah sifat-sifat yang ada di bilangan berpangkat. Oke. Yuk kita coba latihan beberapa soal untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4 sifat dari bilangan berpangkat yang sering dipakai. Oke, saya coba di sini nilai dari soal pertama, nilai dari 4 pangkat minus 5. 4 pangkat minus 5. Apa sih? Pangkat minus 5 dikalikan 2 pangkat 8 dipangkatkan minus 2. Nah, ini kita coba selesaikan dulu yang di dalam kurung, yaitu kita mengubah basisnya menjadi basis 2 gitu ya. Sebelum kita mengubah basisnya, ini ada 2 pangkat 8, kemudian yang ini karena pangkatnya negatif maka pindah ke bawah menjadi 4 pangkat 5 dipangkatkan minus 2. 2 pangkat 8-nya ini tetap dipangkatkan minus 2. Yang 4 pangkat 5 ini kita ubah. Saya ngubahnya di sini. 4 pangkat 5 itu bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 5. Sehingga pangkat dipangkatkan maka pangkatnya itu kita kalikan. Nah, sehingga di sini 2 pangkat 10 jadinya seperti itu. Oke. Ingat bilangan berpangkat bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagi maka pangkatnya itu dikurangi. Oke, sehingga ini tinggal 2, 8 dikurangi 10 itu minus 2 dipangkatkan minus 2. Oke, pangkat dipangkatkan maka pangkatnya itu kita kalikan. Minus 2 kalikan dengan minus 2. Saya kurung. Hingga di sini minus 2 kalikan minus 2 itu adalah 4. Jadinya 2 pangkat 4. Kalau mau dicari nilainya berarti 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2. Yaitu ketemu 4 kalikan 2 8 kalikan 2 lagi 16. Oke, seperti itu cara pengerjaannya. Ini untuk memahami sifat-sifat atau terampil menggunakan sifat-sifat ini perlu latihannya. Jadi latihan mengerjakan soal yang berkaitan dengan sifat-sifat. Oke, ya kita coba lagi. Ada soal misalkan A pangkatkan minus 5 kalikan B pangkatkan 2 dibagi dengan A pangkat 3 dikalikan B pangkat minus 4 dipangkatkan lagi dengan minus 2. Kira-kira ini akan menjadi bagaimana? Oke, mungkin yang bisa kita kerjakan ini adalah, nah ini yang dalam dulu kita kerjakan. Di sini A-nya ini kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Berarti A ini dipangkatkan minus 5 dikurangi 3. Nah, pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya kita kurangi. Yang B juga sama. B ini 2 dikurangi minus 4. Oke, dipangkatkan minus 2-nya tetap. Ini menjadi A pangkat minus 8, minus 5 dikurangi minus 3, dikurangi 3 itu adalah minus 8, dikalikan B pangkat 2 ditambahkan 4 itu adalah 6. Pangkat minus 2. Ini pangkatnya
ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka semuanya kita pangkatkan dengan minus 2. Nah, B pangkat 6 juga kita pangkatkan dengan minus 2 sehingga ketemulah A pangkat 16. Nah, ini pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Oke, kemudian B juga gitu, 6 kita kalikan dengan minus 2. Ketemu di sini A-nya minus 8 kalikan minus 2 itu adalah 16. Dikalikan B-nya 6 kalikan minus 2 minus 12. Pangkat positifnya, pangkat negatif 12 ini kita pindah ke bawah jadi pangkat positif 12. Oke, seperti ini cara pengerjaannya. Oke, seperti itu ya sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ntar untuk video selanjutnya kita bahas mengenai bilangan berpangkat pecahan atau bentuk akar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.